Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iman Khordin dari kelas TL 2171 terkait tugas UAS mempresentasikan mengenai beberapa poin-poin, dan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai sistem cerdas berbasis robot penyiram tanaman pertanian. Di era sekarang pertanian modern itu menghadapi tantangan yang cukup banyak mengenai efisiensi air, tenaga kerja, dan produktivitas. Kemudian teknologi pertanian yang efisien memainkan peran yang penting dalam mengatasi sebuah masalah. Sistem penyiraman otomatis dengan robot dapat meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Kemudian ada masalah dan tujuan. Masalahnya, metode penyiraman yang konvensional kurang efisien. Kemudian ada penjadwalan penyiraman yang sulit dan seringkali dilakukan secara manual. Kemudian ada efisiensi air yang rendah, dapat menyebabkan pemborosan terhadap air. Tujuannya yaitu memperkenalkan sistem penyiraman berbasis robot cerdas artificial intelligence untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian ada menerapkan teknik kecerdasan buatan menggunakan logika fusi, menggunakan logika ANN, dan naive Bayes untuk mengoptimalkan penyiraman. Kemudian yang terakhir itu menunjukkan potensi dan keunggulan sistem dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Tinjauan pustaka yaitu penyiraman tanaman, ada metode konvensional, metode otomatis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air. Nah, di sini terkait metode konvensional itu penyiraman konvensional seperti selang dan sprinkler seringkali tidak efisien dan tidak presisi, sehingga menyebabkan pemborosan terhadap air. Metode otomatis, di mana sistem penyiraman otomatis berbasis sensor dapat membantu mengoptimalkan penyiraman, mengurangi pemborosan air, dan meningkatkan hasil panen. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air? Di mana di sini membahas ada cuaca, jenis tanah, dan jenis tanaman sebagai faktor yang penting untuk mempengaruhi kebutuhan air kepada tanaman. Tinjauan pustaka robotika dalam pertanian. Ada sensor sebagai data lingkungan seperti kelembapan tanah, suhu, dan cahaya. Kemudian ada aktuator sebagai penggerak komponen robotnya, seperti motor untuk menggerakkan robot dan pompa untuk mengontrol aliran air. Kemudian ada controller. Controller adalah perangkat yang memproses informasi dari sensor dan mengendalikan aktuator untuk menjalankan tugas yang diinginkan. Tinjauan pustaka kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang pertama menggunakan logika Fuji, yang keduanya artificial neural network. Kemudian yang terakhir klasifikasi naive Bayes. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence memainkan peran yang sangat penting dalam sistem penyiraman otomatis. Di sini ada logika fusi digunakan sebagai memodelkan ketidakpastian dalam kondisi lingkungan seperti cuaca. Kemudian untuk ANN-nya digunakan untuk pola data dan memprediksi kebutuhan air tanaman. Kemudian klasifikasi naive Bayes dapat membantu mengklasifikasikan kondisi tanah, jenis tanaman, untuk mengoptimalkan strategi dalam penyiraman. Di sini ada metodologi penelitian dalam arsitektur sistem. Yang pertama itu ada sensor sebagai pengumpulan data tentang kondisi lingkungan seperti kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara. Yang keduanya itu microcontroller, di mana sebagai pemrosesan data yang mengandalkan sistem penyiraman berdasarkan aliran
atau aturan yang telah diprogram. Yang kemudian yang ketiga itu robot penggerak di sekitar lahan pertanian sebagai pendistribusian air ke tanaman sesuai dengan instruksi dari mikrokontroler. Yang keempatnya itu sistem penyiraman. Sistem penyiraman terdiri dari pompa air, selang, dan sprinkler yang digunakan untuk mendistribusikan air ke tanaman. Di sini ada metodologi penelitian dalam implementasi kecerdasan buatan artificial intelligence menggunakan logika Fuji, di mana dalam pembahasan di awal variabel Fuji ini eh, mendeteksi seperti kelembapan tanah dan suhu udara didefinisikan dengan himpunan Fuji untuk memodelkan ketidakpastian. Yang keduanya itu Artificial Neural Network atau ANN dilatih dengan data historis tentang kondisi lingkungan dan kebutuhan air tanaman untuk memprediksi kebutuhan air di masa depan. Kemudian ada klasifikasi naik Bayes di mana digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi tanah, jenis tanaman berdasarkan data sensor untuk mengoptimalkan strategi penyiraman. Hasil dan pembahasan evaluasi sistem 20% itu pengurangan penggunaan air, 50%-nya itu efisiensi waktu, 100%-nya itu akurasi. Kemudian ada kesimpulan dan saran di sini kecerdasan buatan dalam robot penyiram tanaman pertanian memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pertanian. Penelitian dan pengembangan lebih lanjut dapat fokus pada penggunaan sensor yang lebih canggih, integrasi dengan sistem informasi geografis, dan algoritma machine learning yang lebih efisien. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.